Di setiap orang diperbolehkan untuk mengambil keputusan. Tetapi jangan lupa difikirkan sebelum akhirnya keputusan tersebut menjatuhkan. Orangnya rusak. Sangat curam sekali. Jalur pendakian yang didominasi oleh akar yang licin membuat langkah kami terganggu. Di jalur pendakian Puncak Argo Piloso jarang ada sinyal handphone. Niat hati ingin mengabari keluarga, tapi itu percuma saja. Seringkali kami mencari-cari sinyal handphone, tetapi itu percuma saja. Terkadang ada sinyal, tetapi tidak bisa untuk mengirim kabar. Walau begitu, itu hal yang wajar, karena fasilitas di gunung tidak selengkap di kota. Jalur pendakian yang rimbun dan juga kesulitan jalur tidak disarankan untuk melakukan perjalanan malam, dikarenakan memiliki resiko yang tinggi. Oh iya, jalur pendakian Puncak Argo Piloso masih ada pacet yang berkeliaran, yang selalu siap menghisap darah kita. Puncak Argo Piloso tergolong gunung yang diperbolehkan mendirikan tenda di puncak, tetapi tidak terlalu luas. Sesudah perjalanan yang sangat menguras tenaga, akhirnya kita sampai di Petilasan 3. Ya, kita sudah sampai di petilasan yang ketiga. Petilasan Syekh Syobakir. Di sini ada tulisan dilarang merusak cagar budaya, jaga sikap dan perilaku lintas komunitas peduli Muria. Kita di sini sampai sekitar jam 1:30-an. Tadi kita mulai perjalanan sekitar 1:30 kurang. Sudah 1 jam perjalanan. Ya, kita sudah sampai pos 1. Ini gimana ya? Tempatnya ini sangatlah sejuk, sangatlah rimbun. Ya, udaranya juga sangat segar sekali. Membuktikan kalau di gunung ini masih terjaga dengan baik. Tidak jauh dari Petilasan 3, kita sampai di pos 1. Ya, halo Mas. Kita seperti yang saya bilang tadi, kalau di petilasan yang ketiga, petilasannya Syekh Syobakir, itu adalah dekat dengan pos 1. Kita sudah sampai di pos 1. Dan ada tulisan stop vandalisme, jaga alam untuk anak cucu. Ya, gimana ya? Terkadang banyak sekali pendaki-pendaki yang tidak tahu aturan, seperti mencoret-coret, seperti membuang sampah sembarangan di gunung. Kalau kita tidak bisa membuat alam ini menjadi lebih asri, alangkah baiknya kita jangan mengotori dan jangan merusak. Itu setidaknya sih seperti itu. Kalau itu orang-orang yang mempunyai pemikiran yang gimana ya, pemikiran dewasa lah, karena dewasa itu tidak ditentukan oleh umur, tapi dari pemikiran. Ya, pemikiran. Ini tempatnya luas sih. Luas, bisa berapa km? Kira-kira sih 4 bisa ini. Mungkin bisa sih. Karena kita sudah sampai di pos 1 dan kita berencana langsung lanjut ke pos berikutnya. Dari pos 1 lah, jalur pendakian mulai menantang. Jalur akar yang lebih padat dan keterjalan jalur yang semakin terjal siap menanti kami.
Tenaga semakin terkuras. Di samping itu, canda tawa dan perbincangan yang hangat membuat lelah kami tidak lagi terasa. Jamur FFA. Seberes melewati jalur akar yang rapat dan terjal dari pos 1, kami menemukan tempat istirahat yang rata dan cukup untuk merebahkan tubuh yang mulai lelah. Tempat dasar ya. Mas Lutfi, Ya. menurut Mas Lutfi ini jalurnya gimana, Mas? Kalau dari menurut jalurnya sendiri itu awal-awalan kita dikasih langsung terjal ya. Kita dikasih perjalanan pertama itu sangatlah ekstrim naiknya. Terus Sampai saya tepar tadi. Yang punya channel aja sampai mutah tadi ya. ya, aja tadi sampai ya gimana ya, ini pengalaman kedua saya juga puncak Argo Piloso, dan lagi-lagi sama 3 orang, cuma 3 orang lagi ya guys. Tapi bedanya kita di sini melaksanakan perjalanan Siang. ya siang lah. Tadi kita dari bawah itu terus 12:30 gitu loh. Untuk menghindari kejadian horor-horor. Ya menghindari kejadian janggal-janggal di gunung lah. Itu beratnya lah. Oke. Dan menurut Mas Lutfi, kenapa kok suka mendaki gunung gitu loh? Menurut saya pribadi, kenapa saya lebih memilih gunung daripada pantai atau kota? Gimana ya? Kalau boleh mengutip kata-kata Bang Firsa. teman dari Bang Firsa, video yang pernah saya lihat. Ya. Jadi kenapa sih lebih memilih gunung tadi daripada kota? Padahal di kota kan sudah banyak tersedia keperluan-keperluan. Tapi pada saat kita naik ke gunung, tiba-tiba persahabatan menjadi lebih erat, dan persahabatan tersebut akan semakin terjalin dengan kuat apabila kita saling support satu sama lain, kita saling mengerti keadaan teman kita. Jadi pada saat kita mendaki itu, kita tidak boleh egois. Tidak boleh egoisnya itu gimana? Jadi karena yang sudah tadi, seperti yang sudah saya bilang tadi, fisik setiap orang itu berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kita saling mengerti satu sama lain lah. Kalau emang temennya lelah dan butuh istirahat, ya kita yang masih kuat ikut istirahat juga, tidak apa-apa. Karena kasihan teman kita kalau tidak kuat, nanti kan yang kasihan juga teman kita juga gitu loh. Yang repot kita sendiri. Nanti yang repot juga kita sendiri. Seperti tadi saya bawa tasnya masih Imam walaupun hanya sebentar tadi. Dan kebetulan ayah saya itu hobinya berburu, tapi bukan berburu barang hewan-hewan yang ilegal lah ya. Maksudnya bukan pemburu ilegal. Ayah saya itu beliau pergi berburu hanya pada saat diminta tolong oleh orang, misal di kebunnya diganggu oleh babi hutan kayak gitu. Nanti ayah saya dipanggil buat tadilah memburu babi hutannya tersebut. Yang kayak ini babi. Ya ini pos 3 ya. Nanti pos 3 sudah berapa menit lagi? Ini kita sudah perjalanan menuju ke pos 3. Ya. Jadi pos 3 nanti itu masih ada di atas. Kita ini kebetulan istirahat sebentar. Estimasinya berapa kira-kira? Mungkin perjalanan menuju ke pos 3 tidak ada 15 menitan lah mungkin. Kalau sampai puncak berapa jam? Sekitar 1 jaman tak ya? Mungkin ada 1,5 jam mungkin. Iya. Karena apa? Kita pendaki lambat. Yuk, let's go. Ini adalah pos 2. Tapi rusak ya guys ya. Saya aku
pelangnya rusak. Kameraman bisa ke sini, kameraman biar lebih jelas. Mas Imam bisa ke sini sedikit. Nah, bisa dilihat pos 2. Nah, jadi kita sedikit lagi sudah sampai pos 3. Mungkin sebelum pos 3 nanti, kalau enggak sebelum pos 3 atau setelah, nanti kita itu akan menemukan yang namanya tangga dari akar. Jadi nanti kita terus naik akar gitu, seperti tangga lah gitu. Oke, yuk. Seberes sampai di pos 2, kami mulai mencicil langkah untuk menggapai puncak. Dari situlah jalur semakin terjal, disertai jurang di sisi kiri dan kanan yang ditutupi oleh pepohonan yang sangat rimbun. Maka dari itu, kita harus tetap berekstra hati-hati. Salah pijak dikit, jurang siap melahap kami. Halo Mas Ulum, Halo. gimana keadaannya? Baik. Oh baik, jalurnya gimana menurutnya? Menurut Mas Ulum? Pertama itu terjal ya. Sulit sekali, tapi setelah pos 1 tadi sedikit datar jalannya. Sudah enak. Ini mulai menanjak lagi setelah pos 2. Nggak tahu nanti terusannya. Menurut Mas Ulum, kenapa kok mendaki? Kok ingin mendaki banget kenapa? Pertama ini kan ya mumpung liburan sekolah, Iya. buat healing lah. Ya. Dua ya, saya emang suka tentang mengeksplor alam, melihat keindahan alam. Saya suka. Yuk lanjut. Rasa bosan mulai melanda kami. Dari awal pendakian sampai separuh perjalanan tidak disertai pemandangan yang memanjakan mata. Tetapi begitulah kehidupan. Yang terindah belum pasti mudah untuk didapatkan. Kita harus bisa melewati rintangan yang siap menanti kita sebelum akhirnya keindahan dapat kita rasakan. Jadi gini ya teman-teman. Dulu waktu saya kesini, saya istirahat di sini sama teman-teman. Saya seperti yang saya ceritakan pada konten yang tentang Gunung Argopiloso itu. Setelah kami turun, kami istirahat di sini. Ini di sini kami masak-masak mie lah buat nambah energi gitu loh. Pada itu perut kita keroncongan, jadi ya mau tidak mau kita harus makan gitu loh. Oke. Sesekali kami disuguhi jalur yang lumayan datar, ada naik dan juga ada turun, tapi tidak terlalu curam. Di sini langkah kami terasa ringan, tetapi semua itu hanya sementara. Sebelum akhirnya jalur yang terjal dan licin siap menanti kami. Ya kan tadi kita dari air Tiga Rasa itu jalannya itu sudah nanjak, terjal banget. Jalannya itu diberi akar dan licin. Ini kita dikasih turunan, nggak tahu ntar. Paling kita dikasih naik lagi. Betul kan Mas Lutfi? Betul. Oke, yuk lanjut. Oh nice. Terkadang kenikmatan hanya sementara sebelum akhirnya bencana mulai melanda. Karena kenikmatan belum tentu baik untuk kedepannya. Tidak terasa kami sudah berjalan cukup lama, tetapi pemandangan yang indah tidak kunjung tiba. Jalannya sedikit sudah datar ya. Masih banyak. Ternyata perasaan saya benar adanya. Kami akhirnya disuguhi jalur yang terjal dan berbahaya. Akar-akar yang licin dan tanah yang tidak kokoh siap membuat kami terpleset. Dan disertai kemiringan jalur kurang lebih 80 derajat.
Puncak Argo Piloso mengajari kita bahwa gunung dengan ketinggian tidak terlalu tinggi belum pasti mudah untuk didaki. Kita tidak boleh meremehkan seseorang yang terlihat lemah karena penampilan belum pasti sesuai dengan kepribadian yang ia miliki. Di sisi kanan kami, pemandangan mulai terlihat samar-samar, membuktikan bahwa keindahan puncak Argo Piloso mulai terbuka. Ini jalur Naga Godong ya. Puncak semakin dekat. Di samping itu, jalur pendakian mulai menantang. Disitulah kesulitan untuk menggapai puncak Argo Piloso terbuktikan.